Ya pasti sedih ya. Inilah ternyata wajah-wajah yang selama ini mungkin membuat desain-desain gambar wajah saya, yang ya salah satu yang memblack campaign saya, yang diperintahkan oleh bos-bos buzzer untuk menyerang saya gitu. Duduk di bangku itu, di ruang sidang lihat mereka, ada flashback gak Bu? Flashback yang paling menyakitkan apa sih? Oh iya pasti. Saya kan selama 1 tahun diserang terus-menerus. Setelah mereka tertangkap, tidak ada lagi penyerangan terhadap saya. Jadi saya membayangkan selama 1 tahun, apalagi pada waktu itu saya baru beres melahirkan, saya masih ingat bagaimana rasanya saya sambil menggendong bayi saya melihat postingan-postingan yang berisi fitnah dan black campaign. Jadi kan Ibu sudah memberikan penjelasan, bahkan juga dari BPOM sendiri juga sudah, Kasri BPOM sudah menjelaskan secara detail ya Bu, segala macamnya. Secara hukum nih, aku mulai sama Bang Ude, secara hukum Bang, seperti apa Bang kasusnya Bang? Bapak sama Ibu dulu. Oh iya boleh. Gimana Pak Iwa deh, nah tadi Ibu bersaksi Pak, Pak dengan air mata berurai Pak. Ya kalau saya melihat air mata itu sudah kenyang ya, artinya kalau teman-teman baru lihat tadi selama 1 tahun lebih ya penderitaan itu kami rasakan. Tapi hari ini yang saya bahagia dan saya bersyukur, keadilan itu memang ternyata makin menampakkan wajahnya gitu ya. Teman-teman tadi bisa melihat kesaksian Badan POM, salah satu pegawai Badan POM, bahwa memang black campaign ataupun narasi-narasi negatif tentang produk-produk kami itu tidak terbukti. Dinyatakan bahwa semua produk kami, baik yang terpampang menjadi postingan mereka maupun yang tidak, itu semuanya sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Tidak satupun yang ilegal, yang tidak mendapatkan izin edar dari Badan POM. Apalagi narasi tentang pemasok merkuri terbesar dan lain-lain itu kan tidak terbukti hari ini. Jadi saya kira ya kita tinggal menunggu saja, ada beberapa saksi lain yang nanti akan bersaksi. Tetapi saya kira ini hari ini adalah puncak dari persidangan ini, yang mudah-mudahan semua kesaksian istri saya menjadi jalan kebenaran itu memang nyata nanti akan hadir di depan kita ya. Maksudnya kami masih banyak laporan-laporan yang lain yang akan menyeret bos-bos buzzernya. Bu, ini tadi tampak emosi Bu saat dicecar pertanyaan pengacara terdakwa, apalagi banyak yang diduga di luar dari BAP Bu. Betul. Seperti administrasi kelayakan BPOM, itu gimana Ibu? Jadi wajar mereka melakukan itu, tapi saya juga memiliki bukti bahwa produk saya gitu kan, yang semuanya mereka posting itu semuanya adalah hasil rekayasa, dan saya sudah pegang buktinya. Dan itu sedang diolah di Polda Metro Jaya. Itu sudah sangat jelas buktinya. Jadi para bos buzzer sudah tidak bisa mengelak lagi. Kalian ada keterikatan dengan buzzer-buzzer yang sekarang tadi sedang bersidang dengan saya. Tuh. Ibu tadi terlihat seperti menahan tangis ya, menahan taruh. Ibu, apa yang Ibu rasakan ketika tadi memberikan kesaksian di depan hakim, juga di depan kuasa hukum? Saya melihat Ibu tadi menahan tangis. Ya, diantaranya tadi kan pengacara terdakwa mengatakan produk-produk yang maklun di saya. Itu kan kalian tahu, tadi saya juga menyebutkan gitu kan, ada merek bening, merek Godeskin, itu salah satunya yang maklun di pabrik saya. Kan pengacara yang bertanya kepada saya. Pengacara bertanya kepada saya, ada merek-merek lain nggak selain merek milik saya pribadi? Ada. Dan pengacara bertanya, merek apa saja ya? Saya sebut, diantaranya merek bening dan merek Godeskin. Bening milik Oki, Godeskin milik Richard. Keduanya itu maklun selama 5 tahun di saya. Saya begitu ingat seperti apa saya berjuang, bekerja keras untuk membuat produk mereka. Saya masih ingat seperti apa hubungan baik saya dengan mereka. Saya masih ingat seperti apa mereka meminta barang cepat gitu kan. Saya membantu, ibaratnya saya mengetahui lah mereka dari awal merintis dan sampai besar seperti sekarang. Yang saya sesalkan, kenapa harus berakhir seperti ini? Itu saja. Tadi Bu dikatakan Ibu tahu orang yang berada di belakang layar mereka terdakwa itu. Betul. Kira-kira bisa digambarkan seperti apa itu Bu? Ya, mungkin
pengacara saya bisa berbicara, tapi saya sudah laporkan. Intinya buzzer ini bisa tertangkap. Bayangkan akun fake, akun fiktif bisa tertangkap kalau tidak ada yang memberitahu internal orang dalam mereka sendiri, tidak mungkin tertangkap. Ini sampai tertangkap, ada barang buktinya. Cuman yang disayangkan yang tertangkap tidak semuanya. Karena mungkin pada waktu kondisi itu polisi ketika menangkap mungkin tidak ada semuanya. Apakah sedang istirahat, apakah sedang libur, tidak masuk. Jadi yang ketangkep hanya yang sekarang menjadi terdakwa dan mungkin saksi-saksi yang lainnya. Nah, saya itu ada yang memberitahu dari internal dalam mereka. Bu, ada buzzer-buzzer yang menyerang ibu gitu kan, diperintah oleh si A, serang Heni Sagara gitu kan. Nah, alamatnya di ini orang-orangnya, tugasnya adalah ini. Terus mereka juga memperlihatkan video-video seperti apa mereka bekerja. Terus mereka memviralkan saya dengan menggunakan alat bot dan phone farming. Terus saya juga diarahkan harus menggunakan ahli ini supaya mereka tidak mengelak. Terus saya harus periksa CCTV ini. Terus banyak. Karena itu orang dalamnya langsung yang memberitahu kepada saya. Itu. Nah, sampai ibaratnya saya curiga gitu kan, makanya saya ingin supaya diperiksa kedua rekening terdakwa. Karena berdasarkan informasi itu bos buzzernya memberikan ada berbentuk setoran tunai dan ada berbentuk transferan terhadap kedua terdakwa ini. Itu makanya saya ingin atas nama keadilan ini diusut. Saya ingin bos buzzernya juga dihadirkan menjadi saksi dan ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian soal kesaksiannya Bu Heni yang tadi sempat disangkal oleh tergugat soal yang dia menyatakan bahwa sempat mempostingnya Bu Heni meninggal, dia juga sempat menyangkal bahwa dia tidak memposting soal tentang merkuri. Di tanggapan Bu Heni tetap kekeh dengan pendirian bahwa memang benar dia. Berapa yakin Bu Heni tentang saksi Bu Heni? Jadi gini, soal merkuri di postingan Kramat Pela yang menjadi barang bukti itu jelas ada. Ketika saya pertama kali mereka ditangkap, saya dipertemukan oleh polisi di Polda Jabar untuk mediasi. Saya bertanya dan dia mengakui postingan-postingannya dia buat yang soal merkuri. Dan malah saya bertanya, kenapa di dalam postingan itu, di dalam akun itu, di akun salah satunya akun Kramat Pela, kenapa saya harus disandingkan dengan Maharani Kemala? Itu juga dia mengakui, iya, saya yang membuat postingan itu. Cuma pada waktu itu keburu datang pengacaranya sehingga dia menghentikan percakapan dengan saya. Saya bertanya kenapa saya harus disandingkan dengan Maharani Kemala ketika di Black Campaign. Ada apa? Apakah bos buzzernya ada masalah dengan saudari Maharani Kemala? Apakah pecah kongsi? Apakah masalah internal apa? Itu ada kecurigaan seperti itu. Kenapa saya harus disandingkan satu akun hanya nge-Black Campaign saya dan Maharani Kemala? Sama-sama mempunyai bisnis di bidang yang sama, di bidang skincare. Selain di Black Campaign pribadi, di Black Campaign juga produknya. Kenapa harus sama Maharani? Saya bilang, saya tidak ada urusan dengan Maharani. Dia hanya terdiam. Dan pada waktu itu saya ingat, saya sempat bertanya seperti ini, Ferry, kamu tahu kan ketika kamu disuruh memposting Maharani Kemala, saya tahu siapa yang menyuruh kamu. Dia hanya terdiam. Karena saya bukan orang bodoh, dia pun tahu kok permasalahannya seperti apa. Itu saja. Jadi sudah ada clue-nya ya, siapa yang menyuruh saudara terdakwa ini. Buktinya ada satu akun berisi postingan Black Campaign saya dan saudari Maharani Kemala itu. Dan ketika saya cocokkan dengan yang memberikan informasi orang dalam kepada saya, sama. Yang saya curigai adalah itu yang Black Campaign saya. Bu Heni sedikit menegaskan, menurut Bu Heni ini murni persaingan bisnis atau ada faktor lain? Persaingan bisnis dan ada juga faktor pemerasan awalnya, dan itu sudah diproses pelaporannya di Polda Jabar dan di Polda Metro Jaya. Dan mungkin kalian juga tahu sebelumnya juga sudah ada yang menjadi terdakwa di kasus pemerasan. Seperti apa konkretnya? Jadi ada berupa ada yang bersaksi gitu kan, dia merekam bahwa hancurkan Heni Sagara sehancur-hancurnya. Kalau tidak dihancurkan sehancur-hancurnya,
kalau tidak memberikan 500 miliar, dia akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Jadi deril meres katanya. Hancurkan HNI Saga apa? Kalau dia tidak mau memberikan uang sebesar 500 miliar, dia akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Itu kurang lebih seperti itu. Gitu kan jelasnya, mungkin nanti kalian bisa dengar di persidangan. Ngomong langsung atau lewat orang perantara? Ngomong langsung dia langsung. direkam, tapi bukan saya yang merekam. Terus diperdengarkan kepada ibu. Betul. Berarti buktinya itu ibu rekaman ya? Rekaman banyak lagi bukti yang lain. Itu sudah ada di Polda Metro Jaya. Alhamdulillah dengan bertambahnya waktu, pokoknya setelah saya pulang hajian kemarin, saya berdoa di Arafah, semakin banyak bukti-bukti baru yang mengarah terhadap bos buzzer, yang mengarah terhadap motifnya selain persaingan bisnis adalah pemerasan, itu jelas ada. Ini untuk kerugian dan material dan non material seperti apa sih dari dampak kasus ini? Oh banyak sekali gitu kan. Kalau materi kan tadi kalian tahu saya itu baru beres melahirkan loh. Baru beres melahirkan tanggal 16 September saya melahirkan, tanggal 24 September saya sudah mulai di black campaign. Di mana hati nuraninya mereka itu. Tapi ya kalian bisa melihat sendiri ya, hukum tabur tuai yang memblack campaign saya awal-awal kan sekarang sudah ada yang ditahan seperti itu. Saya yakin kebenaran akan menemukan jalannya. Allah tidak tidur, itu saja. Dan saya akan terus berjuang mengejar keadilan ini, menyeret para bos-bos buzzer ke persidangan menjadi tersangka dan menjadi terdakwa. Dugaan bukti pemerasan awal 500 miliar itu menjadi titik awal start black campaign pada perusahaan ibu, bukan? Betul. Jadi awalnya itu mungkin kalau saya ngasih yang 500 miliar mungkin saya tidak akan di black campaign sehebat ini. Sama lah seperti modus-modus yang lainnya, seperti itu. Jadi karena ibu tidak memenuhi 500 miliar, dimulailah. Betul. Selama 1 tahun nggak berhenti. Karena tidak memenuhi. Betul, dibilang Nah, 500 ada lagi. Kalau misalnya pabrik nggak mau di black campaign ditutup, itu ada lagi nominalnya. Ada lagi. Berapa? 1 triliun. Ada buktinya juga, sudah ada di pihak berwajib. Jadi ini bukan hanya persaingan bisnis, karena bosnya banyak. Bukan hanya satu tunggal bosnya, ingat. Ada yang satu motifnya memeras, ada yang satu motifnya itu persaingan bisnis. Mungkin yang satu persaingan bisnis mah uangnya mungkin sudah banyak, yang memeras mungkin butuh uang itu. Bu Heni sendiri yakin gak nih hakim ketua tadi kan sempat kan Bu Heni sendiri memohon ya untuk ini dikembangkan gitu, kasus ini, artinya yakin nggak bahwa kasus ini nanti akan menyeret aktor intelektual di balik kasus ini gitu ya? Saya sangat yakin karena saya terus berjuang. Pokoknya sebelum para bos-bos buzzer atau aktor intelektualnya ini tertangkap benar-benar dengan barang bukti yang sudah sangat jelas, saya akan terus. Pokoknya kalau misalnya terjadi mafia hukum atau apa, saya akan kejar terus. Orang saya tidak salah, bukti sudah jelas semuanya itu. Berarti 500 plus 1 triliun ya Bu ya, dugaan pemerasannya. Betul. Bang, Ingat nggak Bu, itu startnya dimulai bulan berapa, tahun berapa tuh? Yang dugaan 500 plus 1 miliar, 500 miliar plus 1 triliun. Kayaknya dari mulai bulan Oktober deh. Ya mungkin direncanakannya mungkin sudah mulai sebelum huru-hara ya. Saya kan tidak tahu, pokoknya itu ada jelas ada barang buktinya. Sama lah kayak yang sebelumnya, cuman ini langsung, kalau saya itu langsung bos-bosnya. Tuh. Oke, tadi kan kedatangan saksi ahli dari BPOM ya, itu mengartikan apa itu? Mengartikan bahwa betul, bahwa tidak ditemukan produk yang mengandung bahan berbahaya di produk-produk yang diproduksi pabrik saya. Tidak pernah ada produk yang diproduksi pabrik saya mengandung bahan berbahaya. Dan ketika pemeriksaan BPOM itu tidak ditemukan juga bahan berbahaya. Murni hanya pemenuhan administratif. Kenapa digoreng-goreng jadi produk yang berbahaya? Itu yang tadi kan sudah jelas semuanya. Sedangkan kan digoreng-goreng oleh buzzernya itu seolah-olah berbahaya, hasil laboratorium menunjukkan produk yang berbahaya, mengandung merkuri lah. Apakah sekarang tadi sudah dibuktikan oleh BPOM? Tidak ada yang namanya produk berbahaya, mengandung produk berbahaya, dan itu betul-betul hanya pemenuhan administrasi. Oh, berarti artinya penghentian gudang di sana itu untuk administrasi aja ya? Betul, kalau jadi jangan dulu diedarkan ini, daftarin lagi yang baru, yang sesuai dengan bahan yang kamu pakai, akan ada yang disubstitusi. Nanti kalau udah keluar izin edarnya baru kamu bisa buka itu diganti stikernya gitu doang. Nggak ada yang namanya apalagi pabrik disegel, pabrik ditutup. Hanya produk.
tapi trigger itu yang dibelokkan narasinya. Betul, makanya kan kalau tidak mau ngasih yang 1 triliun kan di black campaign. Makanya black campaign-nya hebat pun ya karena memang tidak memberikan apa yang mau di si bos pemeras. Itu. Oke Bang, ini Pak Abang ya. Tadi saya lihat Abang sempat emosi. Itu asumsi pengacara gitu. Itu Bang bisa ceritain nggak sih kenapa itu? Jadi gini, Karena pengacaranya kan nyecer ibu yang besar-besar. pertama-tama kita harus sampaikan dulu, hari ini adalah hari pemeriksaan saksi dari korban, ya. Korban yang mendapatkan kerugian atas perbuatan terdakwa Ferry dan Restu, itu satu. Ya. Di situ ditanyakan, beliau itu dapat dari mana informasi itu? Ini kita harus masukkan dulu pada kronologi supaya semuanya tidak ada mispersepsi. Jadi beliau itu mendapatkan informasi dari karyawannya yang kemudian di situ ternyata betul ada akun yang bernama Kader Selebriti yang isinya apa? Isinya mencemarkan nama baik beliau dan membuat konten-konten seakan-akan hal itu betul. Ya, kemudian beliau menyuruh karyawannya untuk mengkolek semua data dan akhirnya masuk kepada proses kepolisian, ya, mulai dari labdu sampai menjadi LP sampai penangkapan sampai juga masuk kepada pengadilan negeri. Nah, di sini disampaikan kepada beliau sebenarnya apa sih yang membuat menjadi rugi itu, ya kan? Kerugiannya macam apa? Tentunya kita harus mengerti mengenai data dan fakta. Jadi foto-foto beliau yang selalu dinarasikan secara negatif, mafia skincare, kemudian pemasok utama hidrokinon dan produk-produk bahan berbahaya, disitulah yang diklarifikasi di persidangan ini. Yang tentunya apa? Tentunya tidak ada satupun yang bisa membuktikan dalil-dalil mereka yang diposting adalah betul. Karena itulah mereka duduk di kursi pesakitan di Pengadilan Negeri Bandung, ya. Jadi sekali lagi ya, tidak ada satupun berkaitan mengenai mafia skincare itu bisa dibuktikan. Yang kedua, berkaitan mengenai pemasok hidrokinon itu tidak bisa dibuktikan. Merkuri itu tidak bisa dibuktikan. Kemudian kita berbicara mengenai adanya bahan-bahan berbahaya, nggak ada satupun yang bisa dibuktikan. Kemudian disampaikan lagi, Ibu udah masalah apa ini? Di sini ada kerugian apa lagi? Selain dari kerugian material, disampaikan juga kerugian imaterial. Materialnya dari mana? Dari yang pertama, berkaitan mengenai semua kontrak-kontrak banyak dibatalkan, ya. Kemudian adanya pemesanan-pemesanan yang sudah dipesan ternyata tidak jadi untuk diproduksi karena semua orang membatalkan itu semua, ya. Terus kemudian kita masuk kepada kerugian perusahaan juga dari mana? Omset itu berkurang sehingga terjadilah yang namanya pemecatan ataupun PHK. Ya, di situ salah satunya. Dimana kalau kita bilang perusahaannya Ibu Heni itu memiliki ribuan karyawan yang bergantung pada beliau. Tapi dengan adanya kejadian ini malah menjadikan adanya penurunan omset yang berimbas pada karyawan. Itu sudah masuk kerugian kita. Nah, ketika kita berbicara mengenai kerugian imaterial itu apa sih? Ya kan? Kenapa itu bisa disebut imaterial? Pada saat adanya hoax itu yang dilakukan Ferry dan Restu, beliau itu sebagai seorang ibu yang saat itu sedang menyusui, bayinya masih merah, susunya tidak keluar. Anak yang seharusnya mendapatkan gizi terbaik dari ASI tidak keluar. Yang kedua, beliau juga menjadi merasa malu dengan adanya pemberitaan ini sampai beliau menyampaikan kepada kami tidak berani keluar rumah karena malu. Kemudian kita masuk kepada yang lainnya, apa? Anak-anaknya dibully dengan pemberitaan ini. Ya, ketika seorang anak melaporkan kepada ibunya, Bu, apakah betul ibu seperti ini? Yang tentunya tidak. Tidak ada satupun bukti yang mengatakan dan menunjukkan bahwa beliau melakukan hal itu. Artinya apa? Di situ masuk kepada kerugian imaterial yang beliau miliki. Ya. Kemudian kita masuk lagi dengan apa sih di sana? Yang didalilkan semuanya sudah dijawab oleh klien kami di persidangan. Tidak ada satupun yang bisa dibuktikan oleh pihak mereka kepada pihak kami. Terus kemudian kita masuk pada pemeriksaan BPOM, ya. Ini penting. Pemeriksaan BPOM hari ini menjadikan angin segar buat kita. Kenapa? Karena di sana mereka memberikan pernyataan tidak ada satupun produk-produk dari perusahaan kami, klien kami itu ada bahan berbahaya. Dan kemudian disampaikan juga lebih dari 3.000 produk yang saat itu ada di BAP dan diperiksa tidak ada juga yang kadaluarsa, tidak mengandung bahan berbahaya. Jadi semua produk dari kami itu aman.
Jadi nggak ada lagi permasalahan. Jadi sekali lagi untuk orang-orang yang masih membuat hoax murahan, ya kan, menggiring opini berkaitan mengenai itu, percuma lah. Karena kita di sini berbicara mengenai fakta. Fakta yang ada itu seperti apa? Ya itu. Tidak ada satupun yang mereka dalilkan dari postingan-postingan hoax itu terbukti. Bapak ada tambahan? Saya kira udah cukup gamblang ya. Hari ini harinya Bu Heni aja yang menjelaskan semuanya. Karena memang tadi apa dampak psikologis yang paling penting ya. Jadi di persidangan tadi yang saya rasa cukup dominan adalah bagaimana jaksa kemudian juga hakim menanyakan, mendalami terkait kerugian imaterial dan kerugian materi yang tadi sudah disampaikan secara cukup gamblang ya. Mungkin bisa juga nih dalam kesempatan ini artinya bisa diupayakan pemulihan nama baik ya. Artinya bisa juga nanti kalau misalnya memang BP POM tadi sempat menyatakan bahwa memang tidak ada satu pun yang terbukti gitu kan. Mungkin dalam kesempatan ini juga bisa nanti diceritakan, maksudnya dinyatakan bahwa memang ini memang benar-benar produk-produk dari Bu Heni ini tidak ada unsur-unsur dari bahan bahaya gitu seperti merkuri. Ya, saya juga sampaikan berkali-kali kepada media dan di depan teman-teman semua bahwa saya bilang satu-satunya cara kita untuk mengembalikan nama baik adalah memproses hukum. Tidak ada lagi cara lain gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang nyaman sebenarnya berurusan hukum seperti ini, tetapi memang ini hanya satu-satunya cara buat kami mengembalikan nama baik. Ada satu laporan polisi yang sudah inkrah kemarin, sudah diputuskan vonis dari pengadilan 2 tahun penjara dan ada denda sekian ratus juta. Nah itu kan sudah memastikan bahwa isu-isu terkait produk berbahaya dan lain-lain itu adalah hoax semata, bohong, dan itu hanya fitnah. Termasuk yang ini juga tipenya hampir sama. Tetapi memang kalau yang ini diduga ada keterlibatan orang-orang yang menjadi aktor intelektual dan akan kami kejar terus seperti yang saya bilang tadi ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan, rahasia dari istri saya ya, yang saya hidup belasan tahun dengan dia. Mimpi apapun yang dia ingin capai itu sampai saat ini semuanya alhamdulillah selalu tercapai. Termasuk juga itikad dia untuk membongkar sesuatu, membongkar masalah apapun selalu dikabulkan gitu, insya Allah gitu ya. Jadi artinya keinginan dia untuk membongkar ini benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam, dan saya sebagai suaminya support 100%, dan saya memiliki keyakinan yang sama dengan istri saya. Jadi kita tidak akan berhenti sampai di sini, kita akan terus kejar sampai otak intelektualnya juga dimintain pertanggungjawaban di muka hukum. Bang, terakhir Bang, agenda selanjutnya Bang? Agenda untuk sidang minggu depan? Agenda sidang minggu depan itu prinsipnya adalah ahli dari kami, yaitu ahli dari digital forensik. Ya. Nah, nanti kita tunggu kehadirannya, nanti apa yang terjadi, apa yang disampaikan di situ akan kita kawal bersama ya. Ini kita kasih sedikit tambahan ya, jadi berkaitan mengenai otak itu seperti apa ya kan, terus kemudian apa yang disampaikan oleh klien kami di muka persidangan itu teman-teman pers gak usah khawatir karena kita di sini sudah masuk kepada laporan dan sedang dalam proses pengembangannya seperti apa ya. Jadi kita tunggu kabar aja, kabar-kabar yang menyenangkan, mana yang benar, mana yang salah, di situ akan ketahuan. Jadi nggak usah ini sembunyi dan segala macam, kita berbicara mengenai data dan fakta aja. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Semoga bisa memberikan kebenaran dan semuanya terang benderang bagi semua orang. Ya. Pesan terakhir Bu buat terduga otak yang diduga memeras 500 miliar per 1 triliun, mungkin ke pesannya. Ya pesannya bekerja keras lah. Ya pesannya intinya saya tahu pergerakan kalian gitu kan. Kalian sekarang lagi pusing kan karena saya melaporkan lagi di Polda Metro Jaya dengan bukti yang lebih kuat gitu kan. Kalian datang ke sana kemari nyampe ke telinga saya. Apakah mereka mau menerima? Kan tidak, karena mereka tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Itu. Hadapi pelaporan baru saya di Polda Metro Jaya. Jangan bermain-main lagi karena mungkin ya saya akan berjuang lebih keras untuk memperjuangkan keadilan ini. Intinya untuk yang ya memiliki otak pemeras ini ya saya tahu gitu kan.
Kalau butuh uang jangan beginilah caranya gitu kan, lihat sendiri akibatnya kamu sendiri yang kena gitu kan. Itu bekerja keras gitu kan, kalau perlu minjem ngomong sama saya, nggak usah meres-meres, kan kita kenal gitu kan, nggak usah lah cara-cara meres-meres black campaign kayak begini ngancem-ngancem, nggak perlu, kan kita kenal. Kecuali sama yang satunya lagi saya nggak kenal, itu jelas itu persaingan bisnis, ketemu pun saya belum pernah, cuman tahu saja. Kenapa kok tega-teganya memblack campaign saya seperti ini gitu kan. Lihat sekarang akibatnya, sudah ada terdakwanya, ancaman hukumannya ini pasti berat gitu kan. Dan saya yakin dengan bukti yang saya miliki yang sudah ada di pihak berwajib, saya yakin kita akan segera bertemu, kalian juga akan segera dipanggil. Itu bukti sudah sangat nyata.